Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhan unzila fihi al-Qur'an litubayyana lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Hasra, masyarakat Bojong Sari dan sekitarnya, dan para pendengar yang berbahagia. Pertama sekali kita menyampaikan syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana diijabahnya doa kita pada tahun lalu, di mana kita berdoa agar kita disampaikan ke Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah kita telah sampai pada malam pertama di Ramadan yang mulia ini. Para jemaah dan masyarakat yang berbahagia, sudah sama-sama kita ketahui bahwa pada Ramadan kali ini adalah Ramadan yang kondisinya luar biasa bagi kita umat Islam di dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana puasa Ramadan kali ini kita jalani dalam suasana, dalam kondisi pandemi penyakit corona yang disebut dengan COVID-19, yaitu coronavirus 19. Nah, persoalannya adalah bahwa coronavirus ini merupakan suatu pandemi dengan penyakit yang sangat luar biasa. Memang secara teori virologi atau teori virus ini tidak terlalu mematikan. Namun virus ini berbahaya luar biasa. Kenapa? Karena tingkat penyebarannya, percepatan penyebarannya itu luar biasa cepat dibandingkan saudara-saudaranya sebelumnya seperti SARS dan MERS yang mewabah beberapa tahun yang lalu. COVID-19 ini kecepatannya itu bisa menyebar itu dalam 48 hari itu bisa menyebarkan ke 1.000 orang dalam 48 hari. Ini diambil dari datanya Reuters. Ini persoalannya adalah di situ. Jadi persoalan penyebaran COVID-19 ini betul-betul membuat kita kelelahan, membuat kita keresah dalam menghadapi puasa Ramadan ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia, sebuah keresahan yang dihadapi oleh masyarakat pada tahun ini, pada Ramadan kali ini, bahwa dapat membuat orang itu merasa takut, merasa khawatir, bahkan panik, gitu kan, menghadapi Ramadan. Kenapa? Pada prinsipnya selama bulan Ramadan tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu puasa Ramadan. Itu wajib. Di mana selama puasa Ramadan itu kita menahan makan dan minum yang artinya adalah mengurangi asupan makanan kita dibandingkan dengan asupan di hari-hari biasa. Tentu secara teoritik, secara biologis ini akan mempengaruhi terhadap ketahanan tubuh kita. Sementara kita menghadapi suatu virus yang percepatan penularannya begitu cepat. Nah, oleh karena itu wajar sebenarnya pada dasarnya masyarakat itu pada khawatir, masyarakat itu pada takut, masyarakat itu berada pada suasana sosio-psikologis yang luar biasa menghadapi Ramadan sekali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, memang betul ya, bahwa puasa itu akan mengurangi asupan makanan kita, dan harus kita akui bahwa itu akan mempengaruhi terhadap kondisi biologis tubuh kita.
Mungkin lama-lama beberapa hari ke depan itu akan mulai melemah. Itu udah biasa tubuh kita. Namun Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan jalan keluar bagi kita. Ada keseimbangan di dalam puasa Ramadan itu. Memang di satu sisi secara biologis itu diturunkan, ya. Tapi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu panik menghadapi itu. Kenapa? Allah memiliki suatu cara dalam sistemnya itu, yang sistem yang sangat berimbang untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Di mana tadi asupan makanan itu yang kita khawatirkan turunnya tingkat imunitas tubuh kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu sangat tahu dan paling tahu dan maha tahu untuk memelihara umatnya. Untuk meningkatkan imunitas tubuh itu sebenarnya ada di dalam tubuh kita sendiri. Sumber imunitas tubuh yang paling bagus dan yang paling baik itu sebenarnya bukan yang masuk dari luar, tapi justru yang diproduksi dari dalam tubuh kita itu sendiri, yaitu diproduksinya hormon endorfin. Ya, hormon endorfin itu merupakan suatu bentuk kimia tubuh yang mampu untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa nyeri di dalam tubuh, kemudian mengurangi rasa stres dan meningkatkan kondisi psikologis kita menjadi lebih tenang, lebih nyaman, gitu kan. Itulah fungsi hikmahnya atau faedahnya atau manfaatnya produksi hormon endorfin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya lebih tahu tentang hal ini. Bagaimana caranya kita itu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melalui sebuah proses, ya, meningkatkan produktivitas endorfin di dalam tubuh kita. Dengan melalui Al-Quran, dengan melalui membaca kitab suci Al-Quran, ya, kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak berzikir, ya, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu merupakan sebuah proses, sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah secara tidak langsung. Itu ternyata juga merupakan suatu metode, suatu model, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memicu, untuk menstimulus produksi endorfin yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dengan cara seperti itu imunitas tubuh kita, ketahanan tubuh kita itu akan meningkat. Nah, hal ini sejalan dengan, ya, Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Allah menurunkan Al-Quran, ya, menjadi suatu obat, menjadi satu penawar. Nah, menjadi obat dan satu penawar ini tentu kita tidak melihat Al-Quran sebagai sebuah ramuan. Ya. Tidak melihat bahwa Al-Quran itu sebuah tablet. Tidak melihat bahwa Al-Quran itu sebuah pil. Atau membuat sebuah puyer. Tapi Al-Quran itu apabila dia dibaca, kemudian direnungkan dan dipahami arti dan maknanya dengan baik, setiap ayat yang kita baca, itu akan menjadikan suatu proses stimulus, rangsangan untuk terciptanya imunitas, hormon endorfin kita. Ketika hormon endorfin kita itu tercipta, terproduksi dengan baik, dan dikeluarkan sebanyak mungkin, pada saat itulah terciptanya imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh ini tugasnya apa? Imunitas tubuh ini tugasnya itu adalah melawan segala macam bentuk penyakit yang ada. Termasuk di situ itu adalah melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dalam kondisi seperti ini, berarti Allah menurunkan, mentakdirkan kita puasa di bulan Ramadan seperti ini, dalam suasana pandemi seperti ini, Allah menginginkan kita untuk lebih meningkatkan tilawah kita terhadap Al-Quran,
Bagaimana kita memahami Al-Quran dengan baik, kekhusyuan kita, keikhlasan kita membaca Al-Quran, sehingga mampu untuk menstimulus memproduksi hormon endorfin di dalam tubuh kita untuk meningkatkan imunitas kita. Hal inilah yang disebut dalam beberapa teori yang disebut dengan Quranic immunity. Quranic immunity ini sudah banyak terbukti untuk menyembuhkan penyakit. Dalam kasus corona ini, yang mencobakan Quranic immunity ini sebagai suatu bentuk terapinya itu adalah mantan rektornya Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian ada satu lagi kalau nggak salah itu Bapak Andi Darussalam Tabusala, itu mantan tim manajer timnas Indonesia yang sudah usia lanjut, kemudian memiliki penyakit kronis bawaan, tapi dengan pendekatan Quranic immunity ini, beliau selamat dan sekarang sudah sembuh dari kondisi positifnya COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, di sini kita ingin menyampaikan bahwa bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita menghadapi Ramadan ini dalam suasana kondisi pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan meningkatkan ibadah-ibadah sunat kita, ya, itu mulai dengan salat tarawih yang khusyuk, kemudian tadarus bukan hanya sekedar membaca, tapi kita coba untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu dengan baik, kemudian dengan ikhlas, sehingga mampu untuk menjadi pemicu produktivitas dari endorfin di dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah, itu melalui zikir. Di dalam surat ayat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 45, itu Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu iza laqitum finak fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau menghadapi musuh. Ya. Nah, di sini bolehlah kita melihat ini sebagai sebuah musuh kita saat ini adalah virus corona ini. Maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah dan berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya agar kamu menang menghadapi musuh itu. Artinya di sini zikir adalah satu bentuk yang disyaratkan atau yang disyariatkan oleh Allah untuk cara melawan musuh. Nah, apabila musuh kita ini adalah berupa musuh virus, ya, seperti saat ini, maka zikir itu menjadi alternatif lain lagi di samping sholat, di samping baca Al-Quran. Zikir juga merupakan suatu cara untuk membuat hati kita tentram. Dengan ketentraman hati itu berarti lagi-lagi itu akan tambah memicu lagi, tambah meningkatkan produktivitas endorfin di dalam tubuh kita lagi. Nah, seperti di dalam ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulub bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah Allah, hanya dengan mengingat Allah itulah kita menjadi tentram. Ketentraman hati ini adalah suatu bentuk suasana, suatu bentuk kondisi psikologis tubuh kita yang mampu untuk memicu terproduksinya hormon endorfin di dalam tubuh kita. Ini zikir. Nah, berikutnya lagi apa? Di samping berzikir itu kita juga harus sikapnya syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Jangan banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Jangan terlalu banyak kita kufur terhadap nikmat Allah ini. Coba kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni dzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku juga akan ingat kepadamu. Fadhkuruni wazkurkum washkurli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku. Jadi yang diiringi oleh zikir tadi, setelah kita berzikir dengan baik, kemudian harus diikuti dengan rasa syukur yang luar biasa. Nah, inilah suatu strategi yang harus kita lakukan menghadapi
puasa Ramadan kali ini, di mana puasa Ramadan kali ini dalam suasana pandemi, dalam suasana ancaman virus corona yang dapat sewaktu-waktu untuk memapar kita, dapat sewaktu-waktu untuk menular kepada kita. Pertahanan terakhir kita itu adalah ketahanan tubuh. Ketahanan tubuh kita bisa akan didapat bukan hanya dari asupan makanan. Jangan khawatir karena kita puasa, ketahanan tubuh kita akan turun karena makanan kurang. Tapi Allah punya jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Salatlah dengan khusyuk, ya, beristighfar yang banyak, kemudian lakukan bacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran sebanyak mungkin dengan ikhlas dan pahami maknanya dengan baik. Kemudian lakukan zikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah. Tidak perlu di masjid. Karena ibadah-ibadah sunat itu juga lebih baik dilakukan di rumah selama bulan Ramadan ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah sendiri banyak melaksanakan qiyam Ramadan itu di rumahnya, bukan di masjid. Mungkin ini juga sebuah hikmah tertentu terjadinya pandemi COVID ini di bulan Ramadan ini. Allah ingin mengingatkan kembali kepada kita, kepada umat manusia di dunia ini, bahwa terlalu banyak kita selama ini bereforia bulan Ramadan itu di luar, di masjid, di segala macam, dengan alasan syiar. Tapi yang sebenarnya, ibadah Ramadan yang namanya qiyam Ramadan itu akan lebih baik sebenarnya kalau kita lakukan di rumah, akan lebih bagus kalau dilakukan di rumah bersama keluarga, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan dengan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah melalui sholat taraweh, sholat sunat yang lain, kemudian kita beristighfar dengan sungguh-sungguh, dengan menyadari dosa-dosa kita, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita baca Al-Quran dan memahami artinya, kita berzikir, kemudian kita bersyukur di rumah bersama-sama dengan keluarga. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah untuk mencapai ketakwaan kita, yaitu la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang baik dan banyak berbuat baik. Orang yang banyak berbuat baik itu juga adalah orang yang memiliki kondisi sosio-psikologis yang sehat, dan insya Allah kita menjadi pemenangnya di dalam pertempuran Ramadan kali ini, bukan hanya melawan hawa nafsu, tapi juga melawan virus COVID-19 yang menjadi pandemi global pada Ramadan kali ini. Demikian mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah cara kita. Demikianlah mungkin bagaimana kita menghadapi suasana Ramadan dalam kondisi pandemi pada tahun ini. Mohon maaf lahir dan batin, baik saya secara pribadi maupun sebagai pengurus Yayasan Al-Asra menyampaikan selamat menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa Ramadan kita dan amaliah Ramadan kita mampu untuk menghapus dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang, dan menjadikan kita menjadi umat yang menang, umat yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.